podcast Suara Rakyat edisi Hari Pancasila bersama saya Winona. Kali ini kita kedatangan dua tamu spesial yang pastinya bakal menginspirasi kita semua. Sebelum tanya lebih lanjut, kalian bisa kenalin diri dulu nih. Halo, namaku Vincas, selaku ketua dari organisasi PMP Universitas Gadjah Mungkur. Halo semua, namaku Nadia. Salam kenal. Oke, Vincas dan Nadia, organisasi PMP itu sebenarnya apa sih? PMP sendiri itu adalah singkatan dari Pergerakan Mahasiswa Pancasila. Nah, ini tuh organisasi yang aku buat sama teman-teman buat nunjukin semangat nasionalisme yang kita punya di era modernisasi. Oh, wah. Kalau kamu ini di era modernisasi ini, kan kita bisa lihat ya, banyak orang yang udah males lah ikut organisasi-organisasi yang kayak gitu. Terus bagaimana cara kalian menarik perhatian mahasiswa yang lain? Awal bikin organisasi ini sih sebenarnya dikit banget komunitasnya. Mungkin banyak orang yang kurang tertarik ikut organisasi apalagi yang berhubungan kayak sosial gitu kan. Terus kita tuh mikirin cara biar para mahasiswa-mahasiswi bisa tertarik. Akhirnya kita tuh dapat ide buat ngadain pelatihan-pelatihan yang bisa support para mahasiswa di bidangnya masing-masing. Dari itu kita juga bisa membantu para mahasiswa untuk lebih berkembang dan lebih berkarya di masa depan, seperti kayak ikut lomba-lomba yang bisa mengharumkan nama bangsa Indonesia gitu. Tidak hanya itu juga sih sebenarnya, sebulan sekali kita juga ngadain kunjungan ke tempat bersejarah atau ngelakuin kegiatan masyarakat yang nantinya bakal membantu masyarakat, atau kita juga kadang memberi mereka workshop. Ya intinya kita tuh seru-seruan bareng sambil mempertahankan rasa nasionalisme para anak muda itu. Awalnya mereka kan nggak tertarik, tapi lama-kelamaan setelah mengikuti kegiatan ini mereka mulai tertarik, hingga sampai sekarang PMP itu udah bisa jadi salah satu organisasi yang termasuk besar di kampus kita sih. Jadi kalian tuh kayak menarik perhatian para mahasiswa dengan cara menyesuaikan aktivitas dan kebutuhan mahasiswa ya. Tapi apakah dengan merencanakan program ini seperti itu bisa langsung menarik banyak perhatian? Enggak juga sih, awalnya emang susah banget, 1 tahun lebih jarang ada peminatnya. Cuma kita memutuskan buat modifikasi aktivitas-aktivitasnya dan program organisasi yang baru, yaitu mulai tuh ada beberapa anak yang minat, itu pun anggotanya pelan-pelan anggap juga langsung banyak. Oh, jadi setahun dan kalian masih semangat buat berusaha. Kok bisa sih? Apa yang menginspirasi kalian? Menurutku sih setahun itu nggak sebandingnya sama perjuangan para pahlawan untuk meraih kemerdekaan kita selama 353 tahun. Mereka rela mengorbankan diri dan mati-matian. Jadi setahun tuh bukan apa-apa sih. Ya sih, kita terinspirasi oleh perjuangan tokoh-tokoh proklamasi yang benar-benar mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia dan berjuang dengan mempertaruhkan nyawa demi membebaskan Indonesia dan berburu penjajahan. Wah, kayaknya kalian paham banget ya sama sejarah Indonesia. Iya dong. Wah, berarti boleh ya kalau aku tes pengetahuan kalian sebagai ketua dan anggota salah satu organisasi mahasiswa yang bergerak dalam bidang nasionalisme, sekalian nanya-nanya lebih lanjut biar para penggemar juga bisa dapetin banyak pengetahuan dari kalian. Iya, boleh, namanya atas. Pertanyaan yang pertama, levelnya gampang banget kok. Jadi coba sebutin tokoh proklamasi yang paling menginspirasi kalian. Oke, aku dulu. Kalau aku sih yang pasti Sindu Soekarno sama Muhammad Hatta. Ya karena seperti yang kita semua tahu, mereka itu banyak berkontribusi dan menyumbangkan pemikiran mereka dalam persiapan kemerdekaan Indonesia dengan tergabung dengan BPUPKI, PPKI dan organisasi-organisasi lainnya. Ditambah lagi mereka merupakan presiden dan wakil presiden pertama di Indonesia tuh.
banyak banget yang bisa diteladani dari mereka. Kedua tokoh itu seperti pantang menyerah dan mementingkan kepentingan bersama. Oh, sangat menginspirasi ya. Kalau Nadia gimana? Kalau menurutku sih ketua dari golongan muda yaitu Chairul Saleh. Menurutku karena beliau mendesak Soekarno-Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan selagi ada kesempatan, jadi keberanian beliau patut diteladani. Selain itu, Ahmad Subarjo juga salah satu tokoh yang menginspirasi saya karena beliau berperan sebagai penengah perbedaan antara golongan tua dan muda. Bahkan beliau tidak segan-segan memberi jaminan dengan taruhan nyawa saat meyakinkan para pemuda untuk membebaskan Soekarno-Hatta dalam peristiwa Rengas Dengklok. Jadi Nadia ini kagum ya dengan keberanian dan kegigihan mereka berdua. Ya, nah sekarang karena ini kita semua asalnya dari Semarang. Dulu ada nggak sih tokoh asli Semarang yang berperan dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia? Setahuku sih tokoh proklamasi yang berasal dari Semarang dan aktif dalam proklamasi sih. Kalau Nadia? Iya sih, menurutku paling hanya tokoh yang terlibat dalam pertempuran 5 hari Semarang seperti Dr. Karyadi, Sonarti, Wongsonegoro, dan halaman lain. Oh gitu. Ya udah, ini kita beralih ke pertanyaan selanjutnya ya. Kira-kira kalian bisa nggak ceritain bagaimana proses Indonesia dalam menuju kemerdekaan? Soalnya ya, jujur selama ini aku sendiri cuma tahu sekilas-sekilas saja. Gak paham detailnya kayak gimana. Barangkali para pendengar banyak yang sama kayak aku kan. Jadi bisa dong kalian sharing tentang apa saja yang kalian tahu. Oke. Tapi tenang aja, kita berdua juga nggak tahu. Kita berdua tahu sih, tahu ceritanya lengkapnya kayak gimana. Jadi persiapan kemerdekaan Indonesia tuh awalnya dimulai dari pembentukan BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Dokuritsu Judi Kosakai pada tanggal 29 April 1945. Hasil sidang BPUPKI yang pertama yaitu menyepakati Pancasila. Nah, pada Juni 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno berpidato dan menyatakan bahwa Pancasila telah lahir. Nah, terus lagi ada nih hari lahir Pancasila. For information aja ini di tanggal 1 Juni 2024 ini udah lagi. PNP bakal rilis mini film untuk memperingatinya, jadi bisa nanti dicek gitu. Wah, tuh teman-teman sekalian yang penasaran sama karya organisasi PNP bisa dicek ya besok tanggal 1 Juni. Oke, back to the topic. Jadi setelah BPUPKI menetapkan Pancasila, terus gimana tuh? Pada sidang kedua BPUPKI, mereka menghasilkan rancangan UUD sebagai dasar negara dan bentuk negara. Nah, setelah itu BPUPKI dibubarkan dan dibentuklah PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia oleh Jenderal Terauchi pada 7 Agustus 1945. Dan tidak lama kemudian setelah peristiwa Rengas Dengklok yang cukup terkenal ya, latar belakang terjadinya peristiwa ini adalah perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda dalam menyikapi kekalahan Jepang atas Sekutu pada 14 Agustus 1945 setelah Hiroshima dan Nagasaki dijatuhi bom atom oleh Amerika Serikat. Berita kekalahan itu disiarkan di radio dan golongan muda mendesak Soekarno-Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan tanpa harus menunggu pihak Jepang. Terlebih dahulu supaya tidak jadi pertumpahan darah. Lalu untuk menjauhkan dari tentara Jepang, Soekarno-Hatta dibawa oleh golongan muda ke Rengas Dengklok pada 16 Agustus 1945 untuk kembali didesak terkait proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ketegangan di Rengas Dengklok itu diakhiri oleh Ahmad Subarjo yang menjamin proklamasi kemerdekaan Indonesia akan dilakukan pada 17 Agustus 1945 di Jakarta. Oh, nah aku sering dengar ya kalau peristiwa Rengas Dengklok itu kan dikarenakan perbedaan pendapat ya. Nah,
kalian kalau ada perbedaan pendapat dalam organisasi itu bagaimana cara menyikapinya? Yang jelas kita pasti bakal diskusi terlebih dulu tuh dan mengutamakan pandangan masing-masing. Kalau itu berupa ide ya, kita bakal berusaha buat kombinasiin semua ide yang ada. Tapi kalau berupa masukan atau perbedaan pandangan ya pasti kita semua bakal terima dan bisa memperbaiki supaya persatuan dan kesatuan organisasi ini tetap berjalan dengan baik. Iya sih, dalam masyarakat yang lebih besar pun kita juga harus bersikap bijak dan hati-hati supaya negara Indonesia tidak terpecah belah gitu. Nah, lanjut ya. Abis peristiwa Rengas Dengklok gimana? Oke, setelah itu pada malam hari di tanggal yang sama yaitu 16 Agustus tahun 1945 Soekarno-Hatta dan Ahmad Subarjo tiba di rumah Laksana Maeda untuk menyusun naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Lalu pada tanggal 17 Agustus 1945 Sayuti Melik mengetik naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia, pembacaan teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada pukul 10 pagi. Nah, dengan ini kemerdekaan Indonesia itu sudah resmi terjadi. Meskipun setelah itu sempat ada Belanda datang lagi ke Indonesia untuk mencoba merebut kembali beberapa wilayah. Hanya saja saat itu Indonesia sudah menjadi satu kesatuan sehingga akhirnya sekutu menyerah dan mengakui kemerdekaan Indonesia. Lalu untuk hasil sidang PPKI pertama pada 18 Agustus tahun 1945 yaitu menetapkan Undang-Undang Dasar sebagai Konstitusi Dasar Indonesia, dan sidang kedua pada 19 Agustus menghasilkan kesepakatan pembagian wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi. Lalu apakah orang-orang di seluruh penjuru Indonesia langsung mengetahui kejadian proklamasi itu, atau ada tokoh-tokoh yang berperan penting dalam memberitahukan kemerdekaan Indonesia? Berita proklamasi menyebar melalui surat kabar, pamflet, papan tulis, telegram, radio, dan dari mulut ke mulut. Hampir seluruh harian di Jawa dalam penerbitannya tanggal 20 Agustus 1945 membuat berita proklamasi kemerdekaan dan isi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Beberapa tokoh pemuda yang terlibat antara lain Adam Malik, Sultan Syarif, Sayuti Melik, dan lainnya. Keren ya perjuangan para tokoh proklamasi. By the way, tadi di awal kan katanya kalian dulu juga sempat ya kesusahan menarik perhatian mahasiswa buat join organisasi kalian. Nah terus sekarang anggotanya udah banyak banget. Itu kalian promosinya gimana sih? Apakah sama juga kayak pemuda-pemuda yang barusan kalian ceritakan dengan cara menyebarkan pamflet atau dari mulut ke mulut? Kalau kita sendiri sih waktu itu sempat bikin poster dan pamflet yang dibagiin ke banyak mahasiswa baru ya. Kita ada bikin iklan yang berisikan kegiatan-kegiatan di organisasi ini. Mungkin juga ada yang memberitakan tentang organisasi kita dari mulut ke mulut, jadi banyak yang tahu dan akhirnya banyak juga yang tertarik. Wah, keren banget ya anak-anak zaman sekarang. Bisa dibilang kalian sudah berupaya untuk melanjutkan perjuangan para pahlawan kemerdekaan Indonesia loh ini. Dengan membuat organisasi seperti ini juga bisa bikin anak muda lainnya terinovasi, termotivasi untuk mengisi kemerdekaan dengan hal-hal tersebut yang positif dan bermanfaat. Ini kan kalian organisasinya untuk sekarang cuma ada di Universitas Gadjah Mungkur ya. Kalau ada kesempatan untuk mengembangkan organisasi di kalangan masyarakat yang lebih luas, kalian gimana? Kalau ada kesempatan seperti itu, tentunya kami bakal memanfaatkan kesempatan itu sebaik mungkin ya. Karena kita pengen aja banyak anak muda yang lebih peduli terhadap negara, mau berkembang untuk mengisi kemerdekaan dan saling memberikan hal positif satu sama lain. Iya benar. Itu pesawat Indonesia bakal lebih kuat lagi. Dan masa depan Indonesia akan lebih terjamin apabila generasi mudanya mau berkontribusi aktif untuk mengembangkan negara ini. Cerita kalian benar-benar menginspirasi kita semua, terutama bagi para anak muda yang dengerin podcast ini.
bisa jadi contoh positif bagi anak muda untuk menanam rasa nasionalisme yang tinggi dalam diri masing-masing mulai dari sekarang sebelum terlambat. Mungkin Vincent dan Nadia ada kata-kata penutup sebelum podcast ini berakhir? Buat teman-teman, jangan lupa untuk menghargai perjuangan pendahulu kita dalam membebaskan bangsa ini dari belenggu penjajahan. Jangan mudah menyerah dan tetap berkarya. Makasih buat kalian yang sudah dengerin podcast ini. Semoga apa yang tadi kita obrolin dapat bermanfaat buat kalian semua. Keren banget, Oke, baik. Terima kasih Vincent dan Nadia atas waktunya. Semangat terus buat organisasinya, semoga bisa lebih berkembang dan bermanfaat untuk banyak orang.